everything. Thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Aduh, asam uratku naik. Gengs, kalian kan pada suka banget nih horor gue kalau misalkan kagak ada video baru. Langsung pada nanyain berasa hilang gitu, kagak ada temennya. Makanya nih gengs, buat kalian-kalian yang pada suka ngerasa kesepian gitu ya, pengen banget punya temen at least buat diajak ngobrol, chat-chatan atau teleponan gitu. Makanya gue mau ngasih tahu nih, ada aplikasi loh buat nambahin teman-teman baru. Namanya Lead Match. Wah, di sini nyari teman-teman baru lebih enak, lebih mudah dan nggak insecure. Karena di aplikasi Lead Match ini, itu tidak membiarkan para penggunanya buat masang profil picture sebuah foto. Jadi kita nggak pakai foto kita, melainkan semuanya nih pakai avatar yang lucu-lucu. Jadi nggak ada tuh namanya keadilan bagi rakyat good looking. Semuanya rata sama adilnya. Asal klub nih pas kita chat-chatan, ya udah kenalan aja. Seru ya, ada aplikasi kayak gini, demen banget nih gua. Nah, fitur-fitur yang ada di aplikasi Lead Match ini, itu juga beragam dan seru-seru, gengs. Kita cobain satu-satu ya. Pertama di sini ada namanya Soul Game, dimana di sini akan dicariin deh tuh sama aplikasi Lead Match-nya. Kira-kira dari minat dan hobi kalian, itu cocoknya sama siapa? Jadi semacam blended gitu jatuhnya, gengs. Nah, nanti kalian chat-chatan deh tuh sama orang ini. Cocok apa enggak pembicaraannya nih? Nyambung nggak? Dikasih waktu juga kita di sini biasanya 3 menitan. Nah, selama ini nanti kalau obrolannya masuk tuh, dirasa-rasa ini kayaknya kita kelop deh. Yaudah, bisa lanjut deh tuh follow-followan dan kenalan lebih dalam. Nah, selain itu juga ada fitur namanya Voice Game. Kalau ini lebih next step lagi. Yang tadi kan kita kenalannya dengan cara chat-chatan. Nah, kalau di Voice Game ini, itu kenalannya pakai suara gitu. Jadi kayak teleponan. Kita cobain ya. Ngomong-ngomong, kamu temennya Afgan ya? Hah? Emangnya kenapa? Soalnya kamu telah mengalihkan duniaku. Kita lanjut ke fitur yang ketiga yang gak kalah seru, ada party chat atau group chat, gengs. Kayak di sini jatuhnya kita bisa ngobrol dan berinteraksi dengan banyak orang nih. Kalian dengerin ya. Tuh, seru banget, gengs. Ini semuanya pokoknya secara real time. Rame-ramean ngebahas sesuatu yang seru-seru juga. Dan di sini juga bisa ada hadiah-hadiah yang kita kirimkan atau kita dapatkan. Ya, hitung-hitung sebagai gift lah. Pokoknya buat kalian yang butuh teman baru, biar nggak ngerasa bosan nih sendirian mulu, download aplikasi Lead Match sekarang. Yang info selengkapnya langsung cek-cek di kolom deskripsi di bawah. Guys, jadi kasus kali ini tuh bener-bener pecah banget dan kayaknya akan panjang banget juga nih. Jadi kalian siapin aja dulu tuh apa cemilan, minuman, terserah nggak apa-apa. Takutnya kalian kalau belum pada makan, denger beginian ntar pusing gelengan ntar lu nanti. Dimana di sini gue mau membahas salah satu suhu dari serial killer yang bener-bener kacau total serta mind blowing banget kelakuannya. Soalnya ceritanya memang sampai diangkat di serial Netflix dan sempet rame juga tuh kemarin trending. Tapi buat misalkan kalian belum tahu, belum nonton, ya gue dongengin aja kayak biasa nih kronologi dan cerita aslinya tuh sebenarnya bagaimana sih? Soalnya kan kalau di film biasanya suka ada tambahan bumbu-bumbu biar menarik begitu. Jadi di sini kita versi originalnya aja. Kejadian aslinya, dimana semua ini tuh tentang psikopat bernama Jeffrey Dahmer yang fix banget walaupun gua nih bukan ahli sorga ya, banyak dosa juga. Tapi kalau dilihat-lihat dari kelakuannya nih, roman-romannya, gua yakin tuh orang bakalan jatuh waktu jalan di jembatan Sirotol Mustaqim. Yang ngeri banget habisnya, ya Allah, gua aja sampai nggak habis pikir. Jadi si Jeffrey Dahmer ini, itu lahir di tanggal 21 Mei tahun 1960 dari pasangan Lionel dan Joyce Dahmer. Nah, ada yang bilang sama masa kecilnya, si Jeffrey ini sebenarnya mendapat kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Dan keluarga mereka pun terlihatnya baik-baik saja. Tapi menurut pengakuan Jeffrey sendiri, ibunya itu sifatnya menyebalkan. Semacam egois, haus perhatian, dan suka berantem mulu sama bapaknya. Waktu pernah nih Jeffrey kelas 1 SD, ibunya tuh sempat mengalami depresi, yang jatuhnya kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena emang sifatnya nih aneh gitu. Pokoknya si ibunya nih ngerasa badannya lemes mulu, dan kecapean nggak bisa beraktivitas. Yang alhasil ibunya itu lebih sering tiduran di kasur doang. Sama tuh kayak mama kemarin. Abis dengar berita Lesti Kejora katanya dibanting sama Bilar, langsung pada lemes gitu. Aduh, nggak bisa masak, nggak bisa ngepel, nyetrika, lemes nih badan begitu. Nah, sedangkan si Lionel bapaknya itu lebih sering keluar kota, lebih aktif, jadi bertolak belakang. Karena bapaknya itu juga lagi ngambil kuliah S2 di bidang kimia. Nah, tiap kali bapaknya pulang tuh, soalnya kan jadinya jarang di rumah ya, sang ibu selalu menuntut perhatian penuh ke suaminya ini, kayak selalu ngerasa kesepian.
berlebihan. Sampai-sampai maksudnya si Jeffrey yang padahal masih kecil yang butuh perhatian juga ya anak sendiri. Itu sampai merasa ayahnya ini tidak memperhatikan dia karena selalu diambil sama emaknya. Tapi bukannya ini jadinya orang tuanya mesra-mesraan, mungkin si Lionel bapaknya juga jenuh kali ya. Jadinya mereka sering berantem tuh sama bapaknya teriak-teriakan. Dan Jeff yang masih kecil itu selalu melihat pertengkaran orang tuanya tersebut yang sedikit banyak mempengaruhi sisi psikologisnya. Nah, seiring bertambahnya umur, Jeff yang udah masuk ke sekolah dasar itu cenderung dikenal sebagai murid yang pemalu dan gak banyak omong. Bahkan sifat diemnya itu sampai ditulis sama gurunya di dalam rapotnya si Jeff itu waktu SD. Jadi kayak di notes gitulah bahan evaluasi, nih anak pendiam banget. Ya sebenarnya sifat pendiam itu juga nggak apa-apa ya kan, nggak semua orang ekstrovert. Ada juga memang orang yang introvert. Tapi yang bikin meresahkan, si Jeff ini kok punya hobi yang cukup unik ya? Yaitu dia tertarik banget sama hewan mati. Dimana awalnya dia suka ngoleksi yang namanya serangga-serangga tuh kayak jangkrik, kupu-kupu dimasukin di dalam toples. Kalau kita dulu ngoleksinya apa sih? Paling ayam warna-warni depan SD ya. Nah, tapi mungkin itu toplesnya karena nggak dikasih udara, kurangnya pengetahuan juga namanya anak kecil. Serangga-serangga itu pun akhirnya lama-lama mati di dalam toples. Nah, si Jeffrey yang menemukan kayak ada sesuatu yang baru, serangganya pada mati nih. Dia suka, gengs. Lama-lama hobinya jadi upgrade. Selain mengumpulkan serangga-serangga yang dia koleksi mati itu di toples, kalau misalkan dia menemukan hewan yang tergeletak di jalan, yang habis kelindes atau gimana gitu ya, itu dia bawa pulang buat dijadiin eksperimen dan koleksinya juga. Pernah nih disampai membawa pulang guguk yang udah kelindes, terus kepalanya dikulitin sampai bersih, sedangkan badannya tuh dipaku di pohon. Lah ini bocah umur 5-6 tahun masalahnya. Mau orang gede juga aja kagak normal ya, ini bocah kan takut banget begitu. Lah kalau kalian nemuin ada bocah begitu, mending diajak, "Dek, nonton Cocomelon aja yuk, Dek," begitu. Jangan disuruh yang kayak gitu-gitu mulu dari tadi kita ngomong. Pokoknya hingga di tahun 1966, waktu umurnya Jeff 6 tahun, ibunya nih hamil anak kedua. Jadi si adiknya si Jeff nih, namanya David dikasih nama. Suatu hari waktu keluarga mereka lagi makan malam, jadi lauknya itu ayam nih kebetulan. Lah tiba-tiba si Jeff yang lagi ngunyah nih nanya gitu, nyeplas aja ke bapaknya, "Pak, gimana sih cara ini ngawetin tulang ayam?" Dikira si bapaknya si Jeff, anaknya ini mempunyai ketertarikan kepada sesuatu hal-hal yang berbau-bau ilmu biologi dan sains. Jadi di situ bapaknya merasa bangga. Wah, anakku nih calon-calon orang pinter nih. Tertariknya sama hal-hal ilmiah. Nggak kayak anak tetangga sebelah tuh yang suka pargoy doang. Soalnya kan kebetulan tadi bapaknya juga ahli kimia tuh ngambil S2-nya. Makanya make sense aja dikiranya emang udah keturunan. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ya udah dijelasin lah tuh detail sama bapaknya caranya tips and trick ngawetin tulang gimana nih pakai cairan kimia. Lanjut masuk ke usianya Jeff yang semakin dewasa di umur 14 tahun. Mungkin jiwa-jiwanya ini udah mulai rebel gitu ya. Jadi dia suka mabok-mabokan. Dan menurut teman-teman sekolahnya, si Jeff ini bahkan sering diam-diam bawa bir di dalam jaketnya ke sekolah, gengs. Lah biasa dulu mah kita sebandel-bandelnya diam-diam nyumpetin apaan sih? Ngumpetin handphone gitu kan biar nggak disita. Atau kalau cewek-cewek misalkan ngumpetin apa? Lip balm gitu sama budak kali ya. Berkecintilan sih lu sekolah. Lah ini bir, gengs. Dan plot twistnya lagi, udah rebel-rebelan tuh hidup di SMP-nya. Pas masuk ke SMA, Jeff ini pas lagi ngeliat orang-orang nih teman-temannya pada lagi main bola. Kok si itu ganteng ya begitu. Jadi dia demen sama batangan. Karena ternyata elahnya si Jeff ini menyadari kalau dirinya pelangi. Tapi ya dia diam-diam baik, kagak bilang ke siapa-siapa. Dalam hatinya aja begitu. Naksir sama cowok-cowok ganteng. Lanjut lagi kita masuk ke tahun 1977. Dimana hidupnya Jeff ini udah makin rebel dan makin berantakan. Karena dia jatuhnya udah ketergantungan sama alkohol, jadi alkoholik. Ditambah di rumah hubungan orang tuanya udah ngaco banget. Berantem mulu, gonjang-ganjing prahara rumah tangga yang akhirnya berakhir perceraian. Dimana sang ibu Joyce yang akhirnya menang atas hak asuh anak-anaknya. Jadi bapaknya Jeff ya keluar rumah meninggalkan keluarganya itu. Namun kebetulan usianya Jeff waktu itu sudah menginjak 18 tahun yang dianggap sudah dewasa. Jadi istilahnya dia nggak harus ikut memilih antara ikut ibu atau ikut ayah. Pokoknya sama pengadilan itu Jeff ini dibiarkan dan diperbolehkan untuk hidup mandiri. BCA, BNI, BRI. Biar nggak dikata endorse begitu kan kita nyebutnya satu bank doang. Nah, tapi pada saat itu, sang ibu yang merasa nih rumahnya meninggalkan banyak kenangan gitu ya, nggak mau nih tinggal di sini lagi, akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah saudaranya dengan membawa adiknya tuh si David, adiknya si Jeff, karena Jeff ini nggak mau ikut. Jadilah dia tinggal sendirian di rumah lamanya mereka. Lah masalahnya ini anak umur 18 tahun, lagi bangor-bangornya, ditinggal sendirian. Ya kacau lah, nggak ada yang mantau. Dari sinilah, cikal bakal si Jeff berubah menjadi monster
monster yang benar-benar sangat, menakutkan. Nah, pada tanggal 18 Juni 1978, ceritanya si Jeff ini lagi pulang tuh naik mobil gitu kan, ngeng. Di jalannya dia ngeliat ada pria yang kayak lagi cari tumpangan. Kalau di luar negeri kan biasa tuh di jalan begini-begini gitu kan. Nah, pria itu bernama Stephen Hicks, yang ternyata usianya sama kayak Jeff, 18 tahun. Di situ posisinya si Stephen berdiri di pinggir jalan nggak pakai baju. Lagi-lagi kalau di luar negeri biasa ya, laki-laki kalau badannya bagus, six-pack itu kan kagak pakai baju apalagi musim panas. Dan menurut Jeff, mukanya si Stephen ini, itu tipenya dia tuh katanya tuh. Kan si Jeff pelangi. Langsunglah si Jeff melipir dan menawarkan tumpangan ke si Stephen. Dia juga akhirnya mengajak si Stephen untuk mampir ke rumah. Ya buat minum-minum bir lah. Kan kebetulan juga rumahnya udah kosong, bebas dia mau ngapain aja. Mendengar hal itu Stephen nggak curiga. Karena kan dilihat-lihat Jeff juga masih seumuran, masih muda mah, dia 18 tahun juga. Dikiranya emang bro banget mau nyari temen baru. Ya ikutlah si Stephen ini. Sampai di rumah mereka ngobrol, ngebir, dan dengerin musik. Ya namanya laki mah kalau nongkrong kagak ngerumpi. Emangnya kayak ibu-ibu gosip tuh di tukang sayur. Ngomonginnya paling apa tuh? Seputar hobi, masalah percintaan, bola, otomotif, dan ngomongin cewek juga gitu kan. Nah di situ Jeff tahu kalau Steve ini berarti straight. Setelah beberapa jam mereka ngobrol-ngobrol, si Stephen ini mau pulang lah ceritanya. Tapi Jeff ini nggak mau kalau si Stephen ini pergi gitu. Dia suka soalnya. Akhirnya waktu Stephen lagi masih duduk-duduk nih di kursi, Jeff itu ngambil dumbbell sebesar 4,5 kg. Dan dipukul lah si Stephen itu pakai dumbbell tersebut sebanyak 2 kali. Dan pas Stephennya pingsan, Jeff menjerat lehernya Stephen. Sampai ya udah nggak selamat. Habis itu si Jeff ini nyopotin celananya Stephen dan melakukan arisan gitu di atas badannya, ngerti lah maksudnya ya. Gue tak mau cintaku dikocok-kocok begitu. Jadi Stephen itu adalah korban pertamanya si Jeff, gengs. Dan dari situ ternyata si Jeff ini ketagihan, gengs. Udah sakit aja nih orang ya. Tapi belum sampai situ kegilaannya, ini panjang ceritanya. Habis itu si Jeff ini membawa Stephen ke basement dan mulai motong-motong tubuhnya Stephen. Setelah itu ngegali tanah di halaman belakang dan mengubur semuanya. Udah selesai nih? Belum. Sabar, kalian buru-buru banget mau kemana sih? Beberapa minggu kemudian, Jeff ngegali lagi tanah yang tadi dan ngeluarin potongan-potongannya Stephen yang pastinya udah busuk ya. Nah, lalu dia baru deh mempraktikkan tips and trick yang telah diberikan sama ayahnya. Bagaimana cara melarutkan itu sisa-sisa daging dan mengawetin tulang-tulangnya pakai cairan kimia. Jadi pokoknya seluruh daging-dagingnya itu sampai bisa berluruh dan dibuang di flush ke toilet. Terus tulang-tulangnya itu jadi kayak apa ya? Tulang presto gitu ya, bisa digeprek empuk sampai halus dan dibuang juga. Yang intinya jadinya nggak ada jejak tuh bebergon. Nggak ada sisa-sisa tulang ataupun daging-daging dari korbannya itu. Nah, 6 minggu setelah kejadian tadi, ada kabar nih kalau bapaknya si Jeff, Lionel tuh bertunangan dengan pacar barunya. Nah, niatan si bapaknya mau ngenalin tunangan barunya itu ke anaknya si Jeff. Ya gimana pun juga nih si bapaknya soalnya itu masih membiayai dan nganggap anak-anaknya, bukan kayak lari dari tanggung jawab, enggak. Cuman ya emang udah cerai aja sama istrinya. Tapi pada saat itu si bapak ini baru tahu kalau ternyata si Jeff selama ini tinggal sendirian, kagak ada ibunya. Ibunya pergi tuh ke rumah saudaranya kan. Udah nggak hubung-hubungan soalnya, jadi bapaknya baru udah nggak ngerti. Yang ngeliat begitu si bapak kayak, ya udah kamu ikut bapak aja kalau begitu. Tapi si Jeffnya emang nggak mau. Dia nyaman tinggal sendiri katanya. Saya udah gede pak. Akhirnya biar nggak luntang-lantung nggak jelas nih anaknya ya, bapaknya menawarkan untuk membiayai kuliahnya si Jeff nih. Dan baru aja, Jeff kemudian itu kuliah di Ohio State University, ngambil jurusan bisnis. Tapi cuma bertahan 3 bulan doang, gengs. Ya abisnya dia juga belajarnya kagak ada niat-niatnya sama sekali. Coba ada emang orangnya IP-nya itu koyo 0,45. Nah, kayak gimana ceritanya sih? Itu mah bukan on, tapi emang udah malas aja orangnya. Nah, walaupun bapaknya nih kesel ya jatuhnya nih anaknya buang-buang duit doang nih. Tetapi namanya seorang bapak itu tetap ingin ngelihat anaknya hidupnya tuh jelas lah jadi orang. Kayak anak tetangga, no tuh lihat tuh. Si Sarip tuh anaknya Pak Jupri. Baru keterima tuh BUMN. Dapat mobil dinas juga tuh baru. Bisa umrohin orang tuanya lagi. Kamu kapan begitu? Contoh nutus Sarip. Beban banget ya punya tetangga begitu ya. Nah akhirnya di bulan Januari 1979, bapaknya akhirnya mendesak Jeff, udah kamu udah jadi tentara aja sana. Seenggaknya berguna lu buat negara. Bener aja. Kemudian si Jeff ini lolos dan ditempatkan menjadi tentara bagian medis di San Antonio, Texas. Tapi di bulan Juni 1979, Jeff ini tahu-tahu dipindah tugaskan ke Jerman Barat, di mana itu adalah kayak medan-medan konflik perang juga. Jadi beber terjun ke medan perang. Soalnya memang Jeff ini dianggap skillnya bagus. Tapi kemudian ada 2 orang tentara baru yang mengaku katanya pernah diperkaus sama si Jeff. Cuma mereka memang baru ngakunya. Itu udah lama ya, pas udah jadi tentara senior lah jatuhnya, udah nggak junior lagi. Katanya dia mengalaminya selama berulang-ulang 17 bulan. Waktu sama-sama memang ditugaskan di Jerman Barat itu. Lah 17 bulan berkali-kali baru ngaku.
Ketagihan apa gimana? Ternyata si korban ini mengaku selama itu dia semacam diberi obat bius, jadi nggak pernah sadar. Sampai akhirnya terakhir baru sadar. Makanya dari situ, akhirnya Jeff ini dikeluarkan dari militer, gengs. Tapi balik lagi, sebenarnya dianggapnya si Jeff ini kerjanya cukup bagus kok. Nggak magabut juga, jadi dikeluarkannya memang karena sikapnya dia aja yang abnormal tuh. Nah, karena dia takut pulang terus diomelin bapaknya ya. Jadinya setelah itu Jeff ini memutuskan untuk pergi ke Miami, Florida dan memulai hidup baru tuh di sana. Tanpa sepengetahuan bapaknya kalau ternyata dia udah dikeluarin dari tentara. Tapi ujung-ujungnya karena kerjanya mabok-mabokan dan ngabis-ngabisin duit mulu, mana nyari kerjaan juga kagak becus, ya hidupnya luntang-lantung dan uangnya habis. Ujung-ujungnya dia nelpon lagi bapaknya, "Pak, saya dikeluarin dari tentara, Jeff boleh balik nggak, Pak?" Dan namanya orang tua ya. Karena kesian, bapaknya membolehkan Jeff, "Ya udah lu pulang sini." Di mana Jeff akhirnya tinggal bersama bapaknya dan ibu tiri barunya. Tapi yang namanya tabiat anak dajjal begini ya, kelakuannya ujung-ujungnya cuma jadi beban keluarga. Di mana dia sampai sempat ketangkep polisi karena mabuk dan melakukan pelanggaran, sampai harus didenda dan ditahan 10 hari. Ya lama-kelamaan ngeliat kelakuan anaknya begitu, lama-lama bapaknya kayak, aduh nih asam urat bapak mah, darah tinggi bapak naik. Mana di rumah juga jadinya berantakan gitu, botol bir, botol kosong di mana-mana nggak dibuang. Akhirnya si bapaknya itu nyuruh si Jeff ini untuk, udah kamu pergi aja tinggal sama nenek kamu deh. Soalnya dari kecil si Jeff ini itu emang deket dan sayang banget sama neneknya. Jadi harapannya nih kalau si Jeff tinggal sama neneknya, dia bakal nurut. Dan ternyata bener aja. Semenjak tinggal sama neneknya, kelakuannya Jeff ini lebih bener lah bisa dibilang. Sampai di bulan Januari 1985, Jeff ini keterima. Kayak kerja jadi mixer, alias tukang ngaduk di pabrik coklat. Jadi kerjanya kayak, Aduh, ngaduk terus bang, begitu kali ya. tapi di masa-masa itu, udah dapat duit lagi nih dari kerjaannya. Lah, dia kembali berulah. Dia pernah tuh nyuri. Tahu nggak sih kalian, manekin laki-laki di sebuah toko baju, terus dia gondol tuh bawa pulang. Nah, sampai rumah manekin itu dibuat fantasi sama dia. Ya, soalnya kan manekin laki-laki, apa sispek itu pasti kan bentukannya kotak-kotak. Tapi kan diem aja gitu kan, namanya manekin, ya kagak gerak kayak patung gitu, kaku. Nah, si Jeff suka. Ya, emang udah melenceng aja nih pikirannya ya. Hingga di akhir tahun 1985, Jeff ini ketemu nih sama satu tempat yang dia suka banget, yaitu sebuah tempat pemandian khusus pelangi. Ya semacam kayak sauna-sauna celup-celup gitulah. Dan selama di pemandian itu, dia berkali-kali bercocok tanam sama cowok-cowok yang ada di sana. Lah, sarangnya, tapi gilanya nih, tiap kali lagi berhubungan, Jeff ini ngerasa kesel dan frustasi karena rata-rata pasangan ini dianggap aduh banyak gerak dan berisi kayak oh yes, oh no, oh my god, oh yes, oh no, oh my god begitu. Karena si Jeff ini maunya pasangannya diem aja kayak manekin, karena kan dia nafsunya kemana sama manekin. Alhasil biar ini pasangannya jadi pada diem ya, si Jeff itu sering memasukkan kayak semacam obat bius ke minuman para pasangannya itu. Setelah pasangan ini nggak sadarkan diri karena dibius, baru deh Jeff ini merasa senang. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan, ku hempaskan semua sedihku. Senang dia baru puas begitu. Pokoknya korban di tempat temannya itu, dia mengaku udah ngelakuinnya sebanyak 12 kali, gengs. Sampai di tanggal 20 November 1987, Jeff ini ketemu sama cowok berusia 25 tahun, bernama Stephen Tuomi di sebuah bar. Ngeliat Stephen, Jeff tertarik nih. Langsung dia ngajakin Stephen buat ngamar ke hotel. Karena kondisi mereka berdua juga udah agak setengah mabok. Dan kebiasaan Jeff ini juga suka nyampurin obat bius ke dalam minuman pasangannya ya, biar itu diem orang. Ya udah tuh dilakukannya seperti biasa. Tapi pas besokannya si Jeffrey ini bangun, dia menemukan Stephen udah dalam keadaan yang parah banget. Dadanya lemembam, sampai tubuhnya juga udah berwarna hitam-hitam kebiruan. Pas ngeliat tangannya sendiri, Jeff ini melihat tangannya sendiri juga udah lebam-lebam. Jadi jelas, berarti kalau kemarin malam, itu Jeff telah menyiksa Stephen sampai begitu keadaannya. Tapi masalahnya Jeff mengaku nggak inget sama sekali. Kayak, kok tahu-tahu bisa begini nih keadaannya nih. Di situ Jeff lumayan kayak bingung dan panik. Akhirnya dia buru-buru membeli sebuah koper gede dan memasukkan Stephen ke dalam situ, bawa dari hotel keluar, dan menyimpan koper tersebut di rumah neneknya. Kesian banget ya neneknya ya. Baru dari situlah, seperti yang awal tadi, daging Stephen dipotong-potong dan direbus pakai cairan kimia buat dilenyapkan. Tapi pas dia ngeliat tengkoraknya kok lucu nih kayaknya buat pajangan. Jadi sama si Jeff itu tengkoraknya Stephen dipajang buat jadi bahan fantasi. Karena Jeff ini menganggap mukanya Stephen kan ganteng nih, tipenya dia. Jadi memproyeksikan tengkorak itu Stephen gitu. Padahal itu udah tengkorak loh cuy. Gila nggak? Tapi dari tadi kebetulan apa gimana ya? Yang namanya Stephen pada ngenes-ngenes banget. Yang pertama Stephen Hicks 18 tahun. Nah ini Stephen Toum itu 25 tahun. Kagak ada yang bener nasibnya. Nah sejak saat itu, Jeff jadi ketagihan buat nyari korban-korban lainnya. Dengan tujuan kali ini
mengambil tengkoraknya buat koleksi. Akhirnya 2 bulan kemudian, di tanggal 16 Januari 1988, Jeff ketemu nih sama laki-laki berusia 14 tahun bernama James Edward, yang emang si James ini open BO. Jeff awalnya bilang kalau dia cuma butuh model buat foto-foto shoot aja, mau nggak lu? Dijanjiin tuh bakal dibayar uang $50, namanya bocil ya. Masih remaja 14 tahun. Mau akhirnya si James. Tetapi sesampainya di rumah neneknya, Jeff ini mencampurkan obat bius seperti biasa. Jadi semuanya tuh dibawa ke rumah neneknya tuh. Ada gila-gilanya emang si Jeff nih. Dan setelah si James dihabisi, ya udah diproses seperti tadi, abis itu tengkoraknya dipakai buat koleksi. Terus di tanggal 24 Maret, masih tahun 1988 ya, Jeff ketemu lagi nih sama cowok berusia 22 tahun, bernama Richard di sebuah bar. Jeff nawarin $50 lagi tuh buat si Richard. Buat sekedar, ya nemenin gua minum-minum aja lah, kita hangout. Mau si Richard. Dan ini juga ritmenya sama ya, nggak usah gue jelasin. Dikasih obat tidur dulu, abis itu bercocok tanam, abis itu dieksekusi. Nah cuman kali ini nih, si Jeffrey nggak mau ngoleksi tengkorak si Richard. Tebak kenapa alasannya? Karena menurut si Jeffrey, Richard kurang ganteng jadi dia nggak nafsu sama tengkoraknya. Ada-ada aja orang kayak begini. Tobat gue dengernya. Heran banget gue sumpah. Kalau lu nggak nafsu ngapa dipakai-pakai juga? Ya dasar dajal. Bener-bener emang. Lanjut aja deh di bulan September 1988. Neneknya nih lama-lama ngerasa kagak kuat juga. Yang awalnya sayang sama cucunya lama-lama ngep. Lagian kelakuannya tiap hari pulang tuh mabok mulu. Dan suka bawa cowok pulangnya juga beda-beda mulu. Kalau di sini kan udah kayak, astagfirullahaladzim, dosa cu, dosa. Ya di luar negeri aja neneknya sampai ngep ya. Kalau di sini dibakar kali tuh Jeffrey. Udah gitu, Jeffrey kan tinggalnya di basement tuh di rumah neneknya. Itu katanya bau banget, neneknya nggak tahu si Jeffrey ngapain sih tuh di situ, bau banget. Nggak tahu aja padahal cucunya kelakuannya begitu ya. Nah makanya akhirnya si Jeffrey ini memutuskan untuk pindah ke sebuah apartemen 1 kamar. Jadi kayak apartemen kecil gitulah. Lah baru tinggal 2 hari di situ ya, dia udah ditangkap sama polisi. Gara-gara dia membawa cowok berusia 13 tahun, yang jatuhnya itu anak di bawah umur ya, masih 13 tahun. Nah abis keluar dari apartemen itu, si cowok ini lapor polisi. Katanya dikasih obat bius. Jadi ini lolos sebenarnya si cowoknya dari si Jeffrey. Sial aja nih si Jeffrey-nya. Walaupun Jeffrey jatuhnya sempat ditahan, tapi bapaknya akhirnya turun tangan dan menyewakan seorang pengacara yang cakep lah, yang handal. Ujung-ujungnya si Jeffrey ini jadinya hanya jadi tahanan kota, sampai nanti nunggu sidangnya akan digelar. Maksudnya dia nggak di penjara nih, dan kembali ke rumah neneknya karena neneknya ini buat jadi jaminan lah ngawasin. Nah dalam periode waktu itu, Jeff ngelakuin aksinya lagi ke seorang model, bernama Anthony Sass berusia 24 tahun. Karena statusnya si Jeff ini jadi tahanan kota, ya maksudnya nggak boleh keluar kota aja sih jatuhnya, tapi kalau keluar rumah ngapa-ngapainnya masih di sekitaran kota itu mbak boleh-boleh aja. Jadi dia masih bisa berkeliaran nih cari-cari mangsa. Dan khusus si Anthony ini nih, Jeff lagi-lagi suka banget nih sama si Anthony. Namanya model habis pasti ganteng ya. Namun kali itu selain akhirnya tengkorak si Anthony dia koleksi, burungnya si Anthony itu juga disimpan, dimasukin ke dalam kotak kayu terus ditaruh tuh di laci. Dikira souvenir gantungan kunci kali ya. Habis ya kata si Jeff nih, burungnya si Anthony tuh jreng memuaskan. Ini kasus apa sih? Gila banget. Masih panjang lah ini kasusnya, kuat kan kalian ya? Kalau misalkan udah lemah dengernya, pada minum gih. Ramuan-ramuan yang bisa bikin jreng lagi. Hingga pokoknya pada tanggal 23 Mei 1989, sampailah di hari pembacaan hukumannya si Jeff. Perkara yang tadi bocah 13 tahun tadi ya. Nah, karena Jeff ini dikasih pengacara yang handal sama bapaknya, ujung-ujungnya Jeffrey ini jadi cuma dihukum 5 tahun percobaan. Ya lagi-lagi dia masih jadi tahanan kota dan masih diperbolehkan buat bekerja juga. Ternyata hukum main-main tuh nggak cuma ada di negara Wakanda ya. Takut kita nyindir-nyindir tengah jurang begini. Udahlah, nggak usah, lanjut aja ya. Setelah putusan itu, Jeff keluar lagi nih dari rumah neneknya. Karena udah nggak dicari jaminan kan si neneknya. Dia pindah ke sebuah apartemen dekat pabrik coklat tempat dia kerja lah. Yang penting tuh masih di dalam satu kota lokasinya. Nah, setelah ini, gue tuh akan menceritakan korban-korban Jeff yang semua sebenarnya ritmenya tuh template sama semua ya. Jadi nggak akan gue jelasin rinci satu-satu. Karena ya itu, diajakin ke tempatnya, terus dikasih obat bius, dieksekusi, udah gitu. Nah, gue akan lebih membahas korban-korban yang eksekusinya ini mind-blowing banget, gengs. Dimulai dari laki-laki berusia 32 tahun, bernama Raymond Smith. Di sini Jeffrey baru memulai sampai beli kamera Polaroid. Dan dalam melakukan aksinya, dia tuh kayak ya foto-foto yang dokumentasi proses-proses kayak motong-motong daging, terus ngerebus-ngerebus tulangnya tuh di wastafel, yang gitu-gitu semuanya didokumentasikan. Kemudian tengkoraknya itu, dia cat nih warna-warni, biar
beda gitu kan sekali-kali. Abis itu dipajang lah di sebelahnya tengkoraknya Anthony yang tadi dia suka banget, yang burungnya juga sampai diawetin. Nah, korban selanjutnya ada namanya Edward Smith berusia 27 tahun. Dimana waktu kejadian, karena si Jeff ini mungkin lagi sibuk ya sama pekerjaannya. Jadi abis melakukan eksekusi, dia nggak sempat bikin cairan pengawet buat si tengkoraknya. Jadilah itu tengkorak disimpan di freezer di kulkas dulu lah. Dikata chicken nugget kali ya. Maksudnya biar nggak busuk, karena dia mau pergi kerja dulu ngurusin yang lain. Nah, pas dia udah punya waktu mau ngawetin di tengkorak, dikeluarin dilihat, ternyata tengkoraknya udah beku karena kelamaan di freezer. Niat hati mau dikeringin, dimasukinlah ke oven biar cair itu es-esnya. Macam tutorial bikin kue begitu. Tapi apa yang terjadi? Tengkoraknya malah meledak di dalam oven. Gila nggak tuh? Selanjutnya ada cowok berusia 19 tahun bernama Errol Lindsay. Nah, di sini agak-agak beda lagi nih. Waktu korbannya ini nggak sadarkan diri, eksekusinya agak berbeda. Dimana si Jeff mau eksperimen. Dia ngebor kepalanya si Errol, lalu memasukkan cairan ke dalam kepalanya itu. Ini posisinya si Errol masih hidup masalahnya, gengs ya. Cuma nggak sadar perkara obat bius aja, terus dia bor itu kepala. Nah, menurut ceritanya Jeffrey, waktu dia lagi ngebor kepalanya, lah si Errol tahu-tahu kebangun dan teriak-teriak kesakitan. Makanya biar nggak teriak-teriak, langsung lah baru dihabisi. Apa kabar dunia? Sampai akhirnya di tahun 1991, tetangga-tetangganya di apartemen itu sebelah-sebelahnya, itu mulai beberapa kali komplain ke manajer gedung. Bilang kalau mereka ini mencium bau busuk di apartemen Jeffrey. Mereka juga mengeluh soal sering banget mendengar suara berisik-berisik. Kayak lagi suara-suara gergaji mesin, ataupun barang-barang jatuh, dan orang yang teriak-teriak tapi dikiranya lagi begituan. Nah, waktu si manajer gedung ini menelpon si Jeffrey ini beralasan kalau freezernya lagi rusak, Pak. Jadi emang itu daging-daging di kulkas pada busuk, jadinya bau, maaf ya. Mendengar hal itu, manajer gedung kayak percaya-percaya aja, ya malas ngecek juga kali ya. Dia cuma bilang kayak, yaudah benerin gini, pada komplain ke gua soalnya. Ya karena tidak ada tindakan lebih lanjut. Jeffrey ini ya melakukan aksi-aksinya lagi. Dimana cowok selanjutnya? Itu berusia 14 tahun. Bernama Konerak, gengs. Foto epicnya nggak lupa dah nih. Si Konerak nih, itu ternyata adiknya. Anak cowok yang pernah ngelapor dilecehkan sama si Jeffrey. Di tahun 1988 tuh, yang bikin si Jeffrey dihukum 5 tahun percobaan. Lah ya wae ya. Nggak tahu kebetulan apa gimana itu maksudnya. Makanya aneh banget. Ya mungkin ini karena masih di dalam satu kota aja kali ya. Jadi anaknya itu-itu aja. Nah kali ini si Konerak, itu kan dibuat nggak sadar dan dicocok tanam tuh. Jeffrey sempet nih mau ngebor lagi tuh dikit kepalanya. Yang posisinya Konerak nih masih pingsan. Tapi tahu-tahu dia kayak semacam dapat panggilan telepon. Buat ketemuan sama ada kenalan buat mangsa lainnya lah di sebuah bar. Jadi ditinggalin gitu aja si Konerak, kan lagi pingsan ini juga. Udah nih pergi, dan pas mau pulang, Jeff ngeliat si Konerak itu udah lagi di luar apartemennya dan kayak ngobrol sama 3 perempuan, gengs. Deg-degan kan langsung kan? 3 perempuan ini nanyain si Konerak kayak, kamu baik-baik aja? Karena kan ada darah ngalir tuh dari kepalanya, kan tadi abis mau dibor. Tapi Konerak tuh cuma kayak diem, pelongo aja bingung gitu. Ya mungkin karena masih ada efek-efek obat biusnya ya. Nah si 3 perempuan ini ternyata sempat juga nelfon 911. Ya nggak lama dari situ datang tuh polisi. Jeffrey langsung bilang kalau Konerak ini adalah pacar yang lagi mabok. Makanya kayak pelongo begitu. Tapi si 3 cewek ini padahal sebenarnya nggak percaya. Karena dilihat Konerak ini kayaknya anak-anak masih di bawah umur. Kok lu udah pacaran sama orang dewasa? Begitu ditanya umurnya, si Jeffrey ini bilang kalau enggak, pacarnya ini si Konerak 19 tahun kok. Nggak tahu kenapa ya. Polisi percaya aja tuh dan membiarkan si Jeffrey ini membawa si Konerak. Padahal salah satu dari perempuan itu udah ngomong, Papa, itu tadi anaknya kepalanya berdarah loh, Papa saya udah apa-apanya tuh, Pak. Tapi polisinya malah nggak sudah, kamu udah nggak usah kepo-kepo kamu. Gak usah ikut campur urusan orang lain, ya rumpi banget lu jadi orang. Digituin yang sama polisinya. Ya dari situ jadinya si Konerak nggak selamat lah. Udah sempat diambil sama si Jeffrey lagi. Bener-bener polisi kadang-kadang. Nah, next yang main blowingnya lagi, ada yang namanya Jeremiah, berusia 23 tahun. Dimana Jeff itu bereksperimen ngerebus kepalanya sampai mendidih. Dikira masak sup kepala kambing kali. Karena Jeff bilang Jeremiah ini luar biasa. Soalnya dia adalah satu-satunya korban yang matanya tetap terbuka, tidak mau menutup. Nggak paham kita maksud pemikiran si Jeffrey emang. Nah setelah segitu banyaknya korban, yang ini aja nggak gue ceritain satu-satu semua korbannya. Karena kan tadi gue udah bilang, ini yang gue sebutin yang eksekusinya mind blowing. Karena sisa-sisanya ya tadi sama aja dibius, dipakai, terus ya ada yang dibuang, ada yang dikoleksi juga tengkoraknya. Sesuai kemauannya si Jeffrey aja, suka apa kagak. Nah terus gimana akhirnya si Jeff ini kok bisa ditangkap? Jadi di tanggal 22 Juli di tahun 1991-nya, Jeffrey ini ngedeketin ada 3 cowok dan nawarin ketiganya ini upah $100 buat diajakin foto syur. Yang kayak udah-udah sebelumnya kan ada juga metodenya begini ya, sosok diajakin buat foto. Nah salah satu dari mereka ada yang mau nih, namanya Tracy Edwards, berusia 32 tahun. Pas udah sampai dibawa ke apartemennya si Jeffrey, Tracy udah nyadar nih baru masuk ada yang nggak beres karena dia nyium bau yang busuk banget.
Tapi dia belum tahu ini bawa apaan. Nah, waktu udah mulai sesi foto, tahu-tahu si tangannya Tracy ini diborgol. Yang katanya si Jeff ini buat properti. Yang mana kalau foto-foto begitu kan emang kayak ada suka diborgol-borgol begitu ya. Tapi si Tracy makin curiga. Waktu dia ngeliat ada drum yang gede banget ditaruh di pojokan kamarnya si Jeffrey. Nah, Tracy kayak yakin banget kayak bau busuknya dari situ, dia kayak sumbernya di situ nih. Apaan tuh isinya ya? Makin yakin ada yang nggak beres. Tracy ini berusaha tetap tenang, sambil mikirin nih ngeliat situasi jalan kaburnya lewat mana nih, lewat jendela apa lewat pintu. Akhirnya dia bilang, mau ke kamar mandi dulu ya. Maksud hati mau kabur dari dalam kamar mandi, biasa kan ada jendelanya ya. Tapi ternyata di dalam kamar mandi situ kagak ada jendelanya. Tetap berusaha masih tenang, akhirnya keluar nih. Terus ngobrol-ngobrol sebentar dulu lah sama si Jeff. Gak lama kemudian si Tracy bilang, aduh maaf saya mau ke kamar mandi lagi ya. Ya dikiranya si Jeff ini Tracy lagi beser aja kali ya. Setelah masuk kamar mandi, nunggu beberapa lama, terus dia diam-diam ngintip tuh keluar. Pas ngeliat si Jeffrey lagi meleng, Tracy buru-buru keluar dan nonjok si Jeffrey sekenceng-kencengnya, terus dia kabur lewat pintu utama. Dengan keadaan tangannya masih terbogol padahal ya. Sekitar jam 11.30 malam, Tracy ini lari ke kantor polisi dan melaporkan hal yang barusan dialami. Bilang tuh ada kecurigaan dari drum-drum di tempatnya si Jeffrey yang bau-bau busuk, sama minta tolong ini juga Pak, bukain borgol saya. Si polisi ini nyoba nih buka borgolnya, tapi ternyata nggak bisa. Akhirnya si polisi ini ngajak nemenin si Tracy buat ke apartemen si Jeffrey untuk ya minta kunci buka borgol. Sambil sekalian ngecek lah sama laporannya tadi katanya ada boboan. Sampai apartemen Jeffrey, polisi minta dong kunci nih buat buka borgolnya si orang ini mana. Dan Jeff bilang, aduh ada di lemari kamarnya, bentar ya Pak. Buru-buru tuh dia mau ngambil kuncinya di kamarnya. Maksud tadi biar polisinya ini nggak ikut masuk. Tapi si polisinya bilang, stop, kau mencuri hatiku. Salah. Maksudnya stop di situ aja. Gak usah nyanyi-nyanyi, entah nggak kelar-kelar nih ceritanya udah panjang. Polisi bilang kalau kami saja yang mau ambil kuncinya, kamu di situ saja. Lalu Pak polisi ini masuk ke dalam apartemen dan ternyata di dalam lemarinya si Jeffrey itu banyak tuh foto-foto koleksinya Polaroid ya bener ya, yang menunjukkan ya adegan-adegan dia lagi mengeksekusi korban yang ngeri-ngeri itu. Kan tadi emang sempat beberapa kali dibuat dokumentasi dan background dari semuanya itu ya terlihatnya lagi di kamar. Di situ Jeff langsung berontak dan berantem sama salah satu polisi, tapi ditahan kalah dia. Akhirnya ada polisi yang mencoba membuka pintu kulkas di sana dan menemukan satu kepala yang masih fresh di dalamnya. Lalu mereka nyari-nyari lagi nih di sekitar ruangan dan nemuin ada 4 kepala lagi di dapur, ada 7 tenggorok, 2 jantung manusia, dan 2 burung yang diawetkan. Ya, burung itu maksudnya ya. Akhirnya di tanggal 23 Juli 1991, Jeffrey mulai diinvestigasi. Dan di situ dia mengaku telah melenyapkan 17 pemuda selama 13 tahun, mulai dari 1987 sampai 1991. Yang akhirnya dari situ, Jeff ini divonis hukuman seumur hidup penjara. Tapi selama 1 tahun di dalam penjara, Jeffrey ini sengaja ditempatkan di sel isolasi sendiri. Karena banyak banget napi di situ yang mau mengancam. Pengen banget menghabisi dia. Karena dianggap perbuatan itu monster kamu. Gak layak buat hidup, kita sampai capek nih nyeritainnya. Tapi setelah setahun, ya mungkin udah lama juga dirasa ya. Akhirnya dia dipindahkan ke tempat sel yang biasa. Baru semalam dipindahkan, pagi-paginya Jeff sudah ditemukan terkapar di lantai kamar mandi dengan luka yang parah di kepala dan di mukanya juga, sampai dia dinyatakan tidak selamat waktu lagi mau dilarikan ke rumah sakit. Diketahui akhirnya pelakunya itu adalah seorang napi juga di situ, bernama Christopher Scarver, yang sama-sama pada divonis hukuman seumur hidup. Waktu ditanya alasannya apa, si Christopher ini cuma bilang kalau Tuhan menyuruhku melakukan hal itu. Ya mungkin malaikat juga kayak bingung juga nyatetnya kayak, hah? Soalnya ternyata emang banyak yang seneng atas kematian si Jeffrey ini. Ya mungkin karena kelakuannya udah kayak babak bikin geleng-geleng kali ya. Tapi banyak juga nih menyayangkan. Karena aduh itu baru 1 tahun di penjara. Harusnya disiksa dulu baru dihabisin begitu. Kecepetan. Jadinya kan ceritanya juga habis duluan nih. Sekian, terima kasih. Mantap.